Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Sekarang pembelajaran sekarang kita pembahasan tentang transmisi. Pembelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya kita membahas tentang kopling. Semoga semuanya masih ingat apa itu kopling, fungsi kopling, terus perbedaan kopling pegas diafragma, pegas spiral, terus cara kerja saat terlepas, saat terhubung. Semoga semuanya masih ingat karena kemarin kita juga sudah membuatkan latihan untuk kalian. Jadi yang belum mengerjakan silakan dikerjakan dulu. Saya tunggu. Oke, kembali lagi. Transmisi. Semua sudah tahu ya transmisi itu. Transmisi adalah bagian dari sistem pemindah tenaga yang mengatur perbandingan putaran mesin dengan poros penggerak aksel sehingga menghasilkan momen puntir dan putaran yang diinginkan. Transmisi dibedakan menjadi dua. Yang pertama transmisi manual, yang kedua transmisi otomatis. Semua kendaraan menggunakan transmisi, entah itu transmisi manual maupun otomatis. Nah, yang pertama transmisi manual, yaitu transmisi di mana perpindahan posisi gigi dilakukan oleh pengemudi sesuai yang diinginkan. Misal dari netral ke 1, ke posisi gigi 2, posisi gigi 3, maupun posisi gigi mundur. Nah, itu kita lakukan secara mandiri atau pengemudi sendiri sesuai yang diinginkan dan sesuai dengan RPM. Transmisi manual digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama transmisi 2 poros, di mana transmisi 2 poros ini digunakan untuk kendaraan penggerak roda depan. Penggerak roda depan biasanya itu sedan-sedan atau city car. Semisal di Honda Jazz, terus Toyota Yaris, di MPV pun juga ada, di R3, Suzuki R3 itu penggerak roda depan. Nah, yang kedua transmisi 3 poros, di mana transmisi 3 poros ini digunakan untuk kendaraan penggerak roda belakang. Nah, penggerak roda belakang, penggerak roda belakang itu semisal Toyota Avanza, terus Isuzu Panther, Toyota Kijang, dan sebagainya. Terus transmisi untuk penggerak roda depan dan juga roda belakang atau 4 roda penggerak atau yang disebut 4-wheel drive. Transmisi ini bisa 2 poros atau 3 poros, hanya ditambahkan transfer case unit. Nah, seperti ini. Ini yang penggerak 3 poros, terus ini tambahan transfer case-nya. Ini yang 2 poros ditambah dengan transfer case-nya di sini. Nah, transmisi otomatis, yaitu transmisi di mana perpindahan posisi gigi terjadi dengan sendirinya sesuai dengan putaran dan beban mesin. Transmisi otomatis digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu transmisi otomatis
tipe gigi helikal, ya seperti ini. Yang kedua, transmisi otomatis gigi planetari, seperti ini. Terus yang ketiga, transmisi otomatis tipe continuously variable transaxle atau CVT, seperti ini. Kita tadi sudah membahas perbedaan transmisi otomatis dan transmisi manual. Sekarang kita masuk ke desain roda giginya. Nah, yang pertama, spur gear. Spur gear atau gigi lurus adalah desain sederhana yang digunakan dalam transmisi manual. Keuntungannya dari roda gigi lurus ini adalah bahwa gigi dapat masuk dan keluar dari kontak gigi. Kerugiannya berisik selama operasi, terutama pada kecepatan tinggi. Selanjutnya, umumnya digunakan pada gigi mundur. Nah, seperti ini, semua giginya lurus. Namanya spur gear. Yang kedua, helical gear. Gigi dipotong dengan sudut tersebut tertentu terhadap sumbu rotasi roda gigi. Hal ini memungkinkan 2 atau lebih gigi terkait penus setiap saat selama operasi atau saat berputar. Keuntungannya, roda gigi ini beroperasi lebih pelan dan jauh lebih kuat dibandingkan gigi lurus. Kerugiannya, tidak dapat keluar masuk atau meluncur keluar masuk dari kontak gigi pasangannya atau bertautan tetap. Helical gear digunakan untuk semua kecepatan gigi maju dan dalam beberapa kasus juga untuk gigi mundur, tapi hanya beberapa saja, tidak semuanya. Biasanya menggunakan spur gear tadi yang untuk gigi mundur. Untuk bentuknya seperti ini, dipotong miring atau sesuai rotasi roda giginya. Yang ketiga, spool bevel gear. Spool bevel gear memungkinkan gigi yang berputar mempunyai offset 90 derajat pada sumbu dari roda gigi pasangannya. Spool bevel gear digunakan sebagai gigi pinion dan gigi samping pada unit diferensial, unit diferensial atau unit garden. Jadi bentuknya 90 derajat atau membentuk L ini. Kalau tadi berhadapan, kalau ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, tadi kita sudah membahas desainnya. Sekarang posisi roda gigi terhadap poros pada transmisi manual. Nah, yang pertama, roda gigi geser. Roda gigi geser dapat digeser-geser terhadap porosnya sepanjang alur pada poros tersebut dan berputar selama atau berputar bersama-sama dengan porosnya. Nah, ini ya, roda gigi geser atau sliding gear. Yang kedua, roda gigi bebas. Roda gigi ini dapat berputar bebas terhadap porosnya. Berputar bebas terhadap porosnya. Yang ketiga, roda gigi tetap.
roda gigi ini terpasang mati terhadap porosnya dan berputar bersama-sama dengan porosnya dan tidak dapat digeser terhadap porosnya, jadi tetap tidak bisa bergeser maju mundur atau kanan kiri atau naik turun, dan tidak bisa dilepaskan juga dari porosnya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis bearing pada transmisi. Yang pertama, bantalan roll jarum atau needle roller bearings, merupakan bantalan yang menggunakan silinder roller kecil. Perbedaan antara bantalan roll jarum dan bantalan roll: rasio diameter dan panjang roll. Ketika rasio diameter dan panjang roll adalah antara 0,1 sampai 0,4 intervalnya atau jaraknya. Bantalan jarum yang banyak digunakan dalam transmisi sebagai pilot bearing pada bantalan roda gigi tingkat. Seperti saat Anda praktek engine dulu kelas 10, kita sudah mencoba membongkar transmisi manual, dan bantalan roll ini terdapat pada roda gigi tingkat atau roda gigi yang bisa digeser itu. Yang kedua, bantalan bola atau ball bearing adalah jenis bantalan elemen bergulir menggunakan bola untuk mengurangi gesekan antar race atau jalur bantalan. Tujuan dari bantalan bola adalah untuk mengurangi gesekan rotasi terhadap beban radial dan beban aksial. Bantalan bola cenderung memiliki kapasitas beban yang lebih rendah untuk ukuran yang sama terhadap jenis bantalan lainnya. Nah, kalau ini biasanya yang terletak antara poros dengan housingnya itu atau rumahnya. Yang kita praktekkan dulu pas kelas 10, kalian juga pasti sudah membongkarnya juga di transmisi manual. Bantalan bola ini terletak pada housingnya itu. Yang ketiga, bantalan rolling, menggunakan roll untuk rolling elemen memiliki kapasitas beban yang lebih tinggi. Cincin dalam dan luar bisa dipisahkan untuk memudahkan pemasangan, dan keduanya bisa fit dengan poros atau housing. Yang keempat, plain bushing dapat mendukung beban yang besar, digunakan pada roda gigi tingkat dan roda gigi mundur, dan mendukung propeller shaft tergelincir di extension housing. Ya. Untuk plain bushing ini letaknya di roda gigi tingkat dan roda gigi mundur. Pasti kalau kalian masih ingat, ada itu di transmisi manual yang dulu kalian bongkar. Oke, pembelajaran transmisi atau pengenalan transmisi dan perbedaan transmisi otomatis dan transmisi manual cukup sekian dulu. Untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Terima kasih dan selamat belajar.